kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun secara online, Miss Yesi harap semuanya tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, matanya ditutup. Boleh doa dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di sekolah minggu kelas Moses Samuel. Tuhan memberkati setiap kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan melawat setiap kami. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu, berkati juga miss-miss yang melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau merayakannya, kita mau angkat pujian, ku menang ya. Semuanya nyanyi yang semangat, oke? Semuanya nyanyinya yang keras. Boleh pakai gerakan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yo, ini semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita harus hidup menjadi anak Tuhan yang pintar, anak Tuhan yang baik. Biarlah dalam hidup kita ada buah-buah Roh Kudus. Adik-adik masih ingat nggak? Apa saja buah-buah Roh Kudus? Apa yo? Ya, betul. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Nah, betul. Itu adalah buah-buah Roh Kudus. Nah, biarlah kita boleh menjadi anak Tuhan yang memiliki buah-buah Roh Kudus. Masih ingat nggak pujiannya? Apa aja ya buah-buah Roh Kudus itu? Yuk, kita angkat pujian buah Roh Kudus ya, pakai gerakan juga. Masih ingat nggak? Nih Sesi ingetin lagi. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Kita angkat pujian, kasih sukacita, damai sejahtera ya. Semuanya yang keras nyanyinya. Boleh pakai gerakan. Ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap harinya. Yo, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
sama-sama. Kita nyanyikan lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hidup buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yeay, anak-anak pinter semuanya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita dengarkan dulu pujian dari teman kita. Siapa ya? Yuk, lihat sama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya, aku kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Yesus disalibkan karena cintanya, aku kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. 3. Halo teman-teman, sekarang aku pengen nyanyi. Sekarang aku namanya Asia. Aku pengen nyanyi di perut ikan Yunus. 1, 2, 3. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam. pam pam, cuap cuap. Nah, adik-adik, sudah kita mendengarkan pujian dari teman kita. Sekarang Miss Yesi mau mengingatkan untuk adik-adik memberikan persembahan. Boleh disiapkan wadah persembahannya. Yang belum mama papanya belum ke gereja, boleh dimasukkan dulu uang persembahannya ke dalam wadah. Nanti kalau papa atau mama sudah ke gereja, boleh dimasukkan uang persembahannya. Yang dikumpulkan di dalam wadah dimasukkan di kotak persembahan di nomor 10. Atau papa mama boleh transfer ke rekening KAA GIA Male R atas nama Miss Desi sama Miss Yanti ya. Ini nomor rekeningnya, boleh ditransfer ya. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar sebuah lagu baru. Lagu ini kita mau meminta supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya kita boleh menjadi anak yang baik, anak yang manis ya. Miss Yesi juga belajar lagu ini, adik-adik juga belajar ya. Mari adik-adik resapi kata-katanya, ingat-ingat kata-katanya bagus banget ya. Nanti kita belajar sama-sama ya. Kita angkat pujian ini, judul pujiannya Roh Kudus yang Manis ya. Kita belajar sama-sama supaya Roh Kudus menolong kita setiap hari ya, menjadi anak yang baik dan manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti
Mari adik-adik, kita buka hati kita untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, biarlah kita walaupun masih kecil boleh menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang mau menurut apa yang firman Tuhan katakan, dan juga mau menurut sama papa mama ya. Mari adik-adik, kita mau katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Katakan sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Silakan Miss May. Halo Aikid semuanya, apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan, hari ini ketemu lagi sama Miss May ya. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali melakukan ibadah online Tuhan, dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan, supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum dengerin firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, semuanya sudah disiapkan ya. Miss May juga ambil Alkitab nih ya. Alkitabnya sudah diambil. Kita mau nyanyi dulu ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Oke? Mulai ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Iya, Alkitab buku kesayangan kita semuanya. Nah, dari Alkitab inilah kita mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang akan Miss May sampaikan diambil dari Alkitab yang menjadi buku kesayangan kita semuanya. Oke, anak-anak masih ingat nggak nih? Waktu itu Tuhan Yesus dicari-cari sama Maria. Kuburnya kosong. Tuhan Yesusnya nggak ada. Ternyata Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Tuhan
Yesus yang tadinya disalibkan, Tuhan Yesusnya mati dan dikuburkan, Tuhan Yesusnya sudah bangkit, kuburnya kosong, gak ada lagi. Ya, Tuhan Yesusnya hidup dan Tuhan Yesus telah menang atas maut. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan Tuhan Yesus naik ke surga. Nih, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Iya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semuanya, ya, untuk Miss Mai, untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus menyediakan tempat yang indah untuk kita semuanya. Dan Tuhan Yesus bilang seperti ini, saya tidak meninggalkan kamu sendirian. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang, saya tidak meninggalkan kamu sendirian. Tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan menolong setiap kita semuanya. Menolong Miss May, menolong adik-adik semuanya. Tuhan Yesus bilang, saya akan memberikan Roh Kudus untuk kamu semuanya. Dan Roh Kudus akan menolong setiap kita semuanya. Nah, pada waktu itu ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus pada berkumpul. Nih, mereka berdoa, beribadah seperti kalian sekarang ini. Nah, karena pandemi beribadahnya di rumah masing-masing ya, karena ada corona ya, kita terus berdoa supaya corona cepat hilang dari bumi ini ya. Nah, mereka juga berdoa bersama-sama, beribadah kayak kalian. Kalau kalian sekolah minggu, nah ini mereka berdoa bersama dan beribadah. Dan pada waktu mereka berdoa, tiba-tiba ada tiupan angin kencang. Terus di atas kepala mereka ada seperti api. Wow, tapi mereka nggak kebakaran. Seperti api. Nah, itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Dan Roh Kudus memenuhi setiap mereka. Sejak saat itu, mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang berani. Berani apa ya? Berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka berani bersaksi tentang Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus itu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudusnya untuk kita semuanya, supaya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus bilang bahwa Roh Kudus ini akan menjadi penolong yang akan menolong setiap kita semuanya. Oke, jadi ingat ya, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk anak-anak semuanya, untuk Miss May juga. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berdoa dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kamu sendirian, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus baik sekali buat kita semuanya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita semuanya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudusnya untuk kita semua, supaya menolong kita semuanya dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, sekarang kita hafal ayatnya dari kitab
Roma pasal 8 ya. Miss May ambil Alkitab dulu. Roma pasalnya yang ke-8. Oke, kalau anak-anak semua sudah bisa buka Alkitab, atau ada mama atau papa atau omah, ada opah, kalian bisa buka Alkitabnya di kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 ya. Roma 8 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, pendek ya. Roma 8 ayat 26a. Oke. Roma 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Oke, itu ayat hafalannya. Yuk kita hafalkan bersama-sama. Roma 8 ayat 26a. Sekali lagi. Roma 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sekali lagi. Roma 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya, Roh Tuhan ya membantu kita, menolong kita semuanya sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dengar-dengaran kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang berani, ya, menjadi anak Tuhan yang taat, tidak takut lagi. Saya tidak takut karena ada Roh Tuhan di dalam hidup saya. Oke, itu saja cerita hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan pujian kepada Tuhan. Nanti setelah memuji Tuhan, Miss May akan berdoa untuk anak-anak semuanya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan supaya
Setiap kami semuanya boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk Roh Kudus yang ada dalam kami, menjadi penolong kami dan tolong kami semuanya, dan juga anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya dengan Roh Kudus-Mu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Oke, anak-anak semuanya, Miss May akan berdoa, doa berkat untuk kalian semuanya. Angkat tangan semuanya, dan mungkin mama papa atau oma opa bisa tumpang tangan ke anak-anak semuanya ya. Miss May akan berdoa untuk kalian semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.